Tapi sekali lagi kalau mereka ini ya, Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya, Taufik Asgaf memang hanya kamuflase, sok-sokan menjadi tiba-tiba menjadi orang penting, sibuk segala macam, ya harus kita paksa, kita comot kepala 3 orang itu. Kita comot kepalanya satu persatu, kamu harus mau diskusi mau. Kalau enggak, kita paksa saja. Ya habis, dengan cara apa lagi? Mereka ini sok-sokan keminter tapi goblok semua 3 orang ini. Makanya harus kita comot satu persatu kepalanya nih. Kalau perlu, udah hajar aja, siksa mereka ini. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Bagi para pemirsa yang mungkin telat ya mengikuti polemik nasab palsu Klen Ba'alawi, di antara, ini saya sebut tahunnya ya, tahun 2024, tahun 2025. Nah, tahun yang saya sebut itu adalah kurang lebih sudah berjalan 4 tahun. Karena polemik nasab Klen Ba'alawi ini kurang lebih bermula di tahun 21-22 ya, kurang lebih seperti itu. Dan sebelum ada sebuah peristiwa persekusi yang dialami oleh Gus Fuad Teret di pondok pesantrennya, di pondok pesantren Rodotul Fatihah di Bantul, Yogyakarta. Nah, kurang lebih tahun 2023 ya. 22-23 lah kurang lebih. Nah, tahun sebelumnya kurang lebih tahun 21-22 itu berkumpullah seperti Kiai Madudin, kemudian Tubagus Mogi, kemudian Gus Pakih Wiradiningrat, dan Kiai Syarif Rahmat sendiri di pondok pesantren atau di kediaman Kiai Syarif Rahmat di Pondok Cabe. Nah, kurang lebih 4 tokoh ini ya yang saya sebut tadi, Kiai Madudin, Kiai Syarif Rahmat, Tubagus Mogi, dan Gus Pakih ini itu merancang bagaimana nasab palsu Klen Ba'alawi ini terus dibicarakan di sosial media. Nah, setelah itu berkembang, kemudian Kiai Madudin juga membuat penelitian dengan tesisnya, kemudian Kiai Syarif Rahmat juga terus menyuarakan mengenai sejarah Klen Ba'alawi. Ya, Kiai Syarif Rahmat sendiri kan pernah juga satu panggung dengan Rizik Syihab. Kemudian Tubagus Mogi akhirnya membuat satu tulisan atau satu silsilah yang di sini adalah Wali Songo yang memang tidak ada hubungannya dengan Klen Ba'alawi. Kemudian Gus Pakih sendiri juga membuat tulisan-tulisan yang terkait dengan palsunya nasab Klen Ba'alawi. Nah, di awal saya sudah bicara bahwa akhirnya meletuslah kan satu persekusi yang dialami oleh Gus Fuad dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa Habib itu tidak penting. Ngapain ceramah di Indonesia ini? Pokoknya seperti itu intinya, dan pasti Anda ingat yang dari awal memang mengikuti polemik nasab Klen Ba'alawi ini. Nah, pada kesempatan yang baik ini di penghujung tahun 2025 yang nanti akan kita sambut tahun baru 2026, Kiai Madudin Usman Al-Bantani dan Kiai Syarif Rahmat alhamdulillah bertemu kembali di pondok pesantren Kiai Syarif Rahmat di Pondok Cabe. Dan memang kali ini agak berbeda. Kiai Madudin tidak biasanya, biasanya kan kita selalu melihat beliau ini pakai kostum ya masih berbau Arab ya, pakai jubah dan seterusnya. Nah, kali ini memang banyak pengamat, terutama teman-teman di perjuangan ini, Kiai Madudin Usman Al-Bantani dan Kiai Syarif Rahmat ini sepertinya menyetel kembali setelan awal lagi yang saya uraikan di depan tadi, bahwa polemik
nasab klan Balawi yang akhirnya terbongkar kepalsuannya, tidak tersambung ke duriah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada banyak sekali terbongkar juga makam-makam palsu, kemudian banyak sekali cerita-cerita khurafat, cerita penipuan, cerita hasutan, dan penyesatan umat. Kiai Maduddin dan Kiai Syarif Rahmat menyetel kembali bahwa polemik nasab palsu klan Balawi ini diulang kembali untuk disegarkan kembali, terutama poinnya adalah mengundang agar Rizik Syihab, agar Lutfi bin Yahya, agar Taufik Assegaf tidak ada alasan dengan mewakili atau diwakili, apalagi diwakili Muhyiddin Mukiciwirnya Balawi. 3 orang Balawi ini bersedia, dan kalau memang nggak mau ya kita paksa untuk berdiskusi secara ilmiah mengenai sejarah mereka yang mereka klaim sendiri sebagai duriah Nabi. Nah, ini sebagai cuplikannya ya dari uraian saya di depan tadi. Anda simak VT berikut ini. Bahwa Habib Rizik itu bukan keturunan baginda Nabi, bahwa Habib Taufik Assegaf itu bukan keturunan Nabi, bahwa Bahar Sumet itu bukan turun Nabi, bahwa Lutfi bin Yahya itu bukan turun Nabi. Yang kedua tentang ada pernyataan kita ikut pada Hasyim Asy'ari, ikut kepada Syekhona Khalil Ba'alwadua. Terus Nawawi, masa mereka bisa tertipu? Lupa ya, Adam tuh Nabi, itu aja tertipu sama iblis. Apalagi kiai yang bukan Nabi. Gitu. Nah, kenapa? Atau pertanyaannya kenapa? Bahwa polemik nasab palsu klan Balawi ini harus dikembalikan lagi ke setelan awal. Ya, kita tahu bersamalah, ini kan terkait dengan algoritma di sosial media. 4 tahun sudah polemik nasab palsu ini berlangsung dan akan masuk ke 5 tahun. Pasti dong dia akan naik turun. Kadang hilang begitu saja, kadang muncul lagi, atau bisa diduga memang ada upaya-upaya pembicaraan mengenai Balawi yang nasab palsunya itu agar tidak tampil lagi di sosial media, atau algoritmanya memang dibuat acur mumur. Orang tidak lagi melihat konten kreator atau kiai atau ulama membicarakan lagi tentang nasab palsu klan Balawi. Ini upaya siapa ya kita nggak tahu, tapi faktanya memang demikian. Nah, dengan adanya setelan awal atau Kiai Syarif Rahmat, kemudian Kiai Maduddin Usman Al-Bantani membuat setelan awal, merefresh lagi agar polemik nasab palsu klan Balawi ini benar-benar ada ujungnya gitu loh. Ujungnya adalah diskusi ilmiah dan terbuka di tempat yang netral. Kalau mereka nggak mau, atau bahkan hanya menyuruh muhibin-muhibinnya sebagai perwakilannya, ya kita paksa mereka agar mau datang di acara yang nanti kalau nggak salah memang akan dipercepat pelaksanaannya untuk mengundang si Lutfi bin Yahya, si Rizik Syihab, dan si Taufik Assegaf. Biar jelas gitu loh ujungnya. Artinya ini juga secara akademisi itu tidak ngalor ngidul, tidak hanya perdebatan di sosial media, kemudian pun perdebatan ilmiah di misalkan seminar atau apapun itu namanya, kan kita mengerti bersama sampai hari ini apa coba? Selalu gagal. Mereka Balawi selalu menyuruh mukiciwirnya sebagai perwakilan. Kan selalu begitu pola mereka itu. Tidak berani gentle ngomong sendiri di depan publik secara terbuka.
dan di tempat yang netral. Mereka kan tidak berani seperti itu. Makanya ini akhir tahun yang bagus dan awal tahun yang bagus untuk merefresh kembali, mengembalikan kembali pembicaraan tentang nasab palsu klan Mbak Lau ini ke jalur yang benar. Oke lah, oce-ocean yang terjadi selama ini yaitu sebagai gimmick-gimmick wajar di sosial media. Tapi sekali lagi kalau mereka ini ya, Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya, Taufik Asgaf memang hanya kamuflase, sok-sokan menjadi tiba-tiba menjadi orang penting, sibuk segala macam, ya harus kita paksa, kita comot kepala 3 orang itu. Kita comot kepalanya satu persatu, kamu harus mau diskusi mau. Kalau enggak, kita paksa saja. Ya habis, dengan cara apa lagi? Mereka ini sok-sokan keminter tapi goblok semua 3 orang ini. Makanya harus kita comot satu persatu kepalanya nih. Kalau perlu, udah hajar aja, siksa mereka ini. Ya, kalau nggak seperti ini gimana coba? Mereka itu cuman penuh tipu daya. 3 cecunguk tarim itu kan rai gedek, rai beton, congor yang ya sok alim, sok klimis ya. Tapi intinya memang dancuk semua nih 3 orang itu, gitu loh. Jadi sekali lagi ini harus kita dukung Kiai Syarif Rahmat dan Kiai Imaduddin untuk mengembalikan kembali kesetelan pabrik, setelan awal ya, soal diskursus polemik nasab Ba'lawi. Semoga acaranya cepat terlaksana dan kita harus dukung terus, dan jangan lupa, jangan pernah berhenti membicarakan nasab palsu klan Ba'lawi. Meskipun 2 menit lagi kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.